Baik, terima kasih kepada Pak Eko selaku dosen pengampu dan kepada teman-teman, yang menyaksikan dimanapun berada. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai, inovasi, yang akan kami, kembangkan, di mana, inovasi kami ini berjudul integrasi data yang inovatif antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Jamsostek, yang dibawakan oleh, Mas Alvin dan saya sendiri. Boleh di-next, Mas? Di mana, materi kami pada hari ini, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada kerangka teori dan pembahasan, dan yang ketiga ada kesimpulan. Boleh next, Mas? Baik, eee, jadi, eee, ide inovasi kami ini diambil dari, pada saat pandemi COVID-19 di tahun 2020. Di mana pada saat itu pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh masyarakat. Jadi pemerintah, memberikan bantuan, yang disalurkan kepada masyarakat menggunakan dan memanfaatkan, seluruh instrumen APBN. Melalui Kementerian Keuangan, pemerintah Indonesia, mencairkan subsidi senilai 14,88 triliun untuk pekerja yang gajinya di bawah 5 juta, di mana, pemerintah Indonesia menargetkan, eee, dana sebesar 14,88 triliun ini dapat mencakup sebanyak 12,4 juta pekerja. Tapi pada realisasinya, eee, dana tersebut, hanya mencakup, 11,8 juta pekerja yang gajinya di bawah 5 juta dengan, realisasinya itu mencapai 27,96 triliun atau 93,94% dari, pagu anggaran yang telah dianggarkan sebesar 29,85 triliun. Eee, jadi harapannya dengan adanya bantuan, subsidi yang diberikan oleh pemerintah ini, dapat membantu masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia pada masa, pandemi COVID-19 ini. Kebijakan pemerintah ini juga, eee, dilakukan, dalam upaya untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha dalam kondisi-kondisi yang krusial. Eee, pada masa ini, Kementerian Keuangan juga melakukan pencairan subsidi kepada, Kementerian Tenagakerja dan Jamsostek sebagai penyedia jaminan sosial terbesar di Indonesia yang telah bekerja sama untuk menyederhanakan proses integrasi data antara kedua, sistem mereka. Yang harapannya, dapat menghasilkan sebuah sistem inovatif yang secara signifikan, dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pembagian data yang pada akhirnya itu dapat memberikan manfaat, kepada masyarakat, Indonesia. Boleh next, Mas? Selanjutnya, di sini ada kerangka teori dan pembahasan, di mana pembahasan yang pertama ini mengenai tantangan. Jadi, kemajuan teknologi seperti komputasi awam, analisis data besar, dan kecerdasan kecerdasan buatan, menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk mengatasi, tantangan yang terkait dengan integrasi data, dengan bermigrasi ke platform yang berbeda, yang berbasis cloud dan mengadopsi format dan, protokol data standar. Jadi Kementerian Tenaga Kerja dan Jamsostek, dapat memfasilitasi pertukaran data yang lancar sekaligus memastikan stabilitas dan fleksibilitas dan keamanan. Jadi kalau kita lihat secara historis, Kementerian Tenaga Kerja dan Jamsostek ini telah, mengoperasikan, sistem data yang independen. Jadi, eee, Kementerian Tenaga Kerja dan Jamsostek ini mempunyai data yang terpisah, di mana, data di Kementerian Tenaga Kerja ini berdiri sendiri dan independen, begitu juga yang terjadi, di, Jamsostek.
Jadi eh, harapannya dengan adanya sistem integrasi yang inovatif ini dapat menyatukan data yang ada di Kementerian Tenaga Kerja dan di Jamstek. Jadi sebelum penerapan solusi ini, integrasi antara Kementerian Tenaga Kerja dan Jamstek ini eh, merupakan proses manual dan padat karya. Hal ini juga menyebabkan eh, hal ini juga melibatkan penggalian data dari berbagai sumber seperti kartu tenaga kerja elektronik dan catatan catatan ketenagakerjaan dan kemudian dimasukkan ke dalam sistem terpisah. Jadi hal ini tidak hanya memakan banyak waktu tetapi juga menimbulkan inkonsistensi. Boleh di next, Mas? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alvin. Oke, terima kasih Mas Willy. Saya akan melanjutkan terkait dengan eh, pemaparan dalam hal ini terkait dengan solusi. Untuk mengatasi tantangan ini, Kementerian Ketenagakerjaan dan Sostek berkolaborasi dengan tim ahli untuk mengembangkan solusi integrasi data yang mutakhir. Solusi ini memanfaatkan teknologi canggih seperti API, pemetaan data, dan validasi data untuk mengintegrasikan kedua sistem secara lancar. Solusi inovatif ini memungkinkan pertukaran data otomatis antara kedua sistem, menghilangkan kebutuhan input manual dan mengurangi resiko kesalahan. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga memastikan bahwa data akurat dan data terkini. Memanfaatkan API terbuka atau Application Programming Interface dan mengadopsi model data standar industri, memfasilitasi upaya integrasi, memungkinkan sinkronisasi data real-time dan interoperabilitas di seluruh sistem yang berbeda. Selanjutnya, terkait dengan manfaat dari solusi inovatif ini sangat banyak. Misalnya, di sini ada 4 poin yang saya akan sampaikan. Yang pertama, peningkatan efisiensi pertukaran data otomatis, mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, sehingga staf dapat lebih fokus pada tugas yang lebih penting. Dan yang kedua, peningkatan akurasi. Penghapusan input manual mengurangi resiko kesalahan dan ketidakkonsistenan atau memastikan bahwa data akurat dan data dapat diandalkan. Yang ketiga, peningkatan transparansi. Sistem integrasi memberikan tampilan data karyawan yang jelas dan transparan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan peningkatan layanan. Dan yang keempat, pengambilan pelanggan yang lebih baik. Proses yang disederhanakan memungkinkan karyawan mengakses informasi mereka dengan lebih mudah, memberikan pengalaman yang lebih nyaman dan efisien. Integrasi data antara Kementerian Tenaga Kerja dan sistem Jamsostek memberikan banyak manfaat, baik bagi institusi maupun masyarakat. Akses yang disederhanakan terhadap data komprehensif memungkinkan penilaian kelayakan yang lebih akurat atau pemberi layanan yang tepat sasaran dan peningkatan efisiensi program. Selain itu, kemampuan analisis data terintegrasi memperdayakan pembuat kebijakan dengan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, memungkinkan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan berbasis bukti. Selain itu, peningkatan integrasi data akan menumbuhkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan yang lebih besar di antara para pemangku kepentingan, sehingga memperkuat kohesi sosial dan mendorong pembuatan yang inklusif. Tantangan implementasi dalam hal ini, meskipun mempunyai banyak manfaat, penerapan solusi inovatif ini bukan tanpa tantangan. Salah satu kendala terbesarnya adalah memastikan kedua sistem kompatibel dan dapat berkomunikasi satu sama lain dengan lancar. Untuk mengatasi tantangan ini, tim implementasi bekerja sama dengan kedua organisasi untuk mengembangkan rencana komprehensif untuk mengintegrasikan sistem. Kali ini termasuk mengembangkan rencana pemetaan data yang terperinci, melakukan pengujian menyeluruh, dan memberikan pelatihan bagi staf
beberapa negara telah berhasil menerapkan inisiatif integrasi data antara lembaga ketenagakerjaan dan jam sostek yang berfungsi sebagai studi kasus yang berharga dan sumber praktik terbaik. Contohnya dalam hal ini adalah integrasi data ketenagakerjaan dan bantuan sosial di negara-negara Nordik, pemanfaatan database terpusat dan berkolaborasi lintas sektoral untuk mengoptimalkan pemberian layanan dan alokasi sumber daya. Mengambil wawasan dari pengalaman-pengalaman ini dapat memberikan masukan bagi rancangan dan implementasi upaya integrasi dalam beragam konteks. Jadi kesimpulannya dalam hal ini, solusi integrasi data yang inovatif antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Jam Sostek merupakan bukti apa yang dapat dicapai melalui kolaborasi dan inovasi. Dengan memanfaatkan teknologi canggih dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan, kedua organisasi ini telah menciptakan sistem yang lebih efisien, akurat, dan transparan untuk berbagi data ke karyawan. Seiring dengan terus berkembang dan berkembangnya Indonesia, organisasi seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Jam Sostek harus tetap berkomitmen terhadap inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi dan solusi baru, mereka dapat terus memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.